2 kalau nggak keliru di tema 6 itu ada pembelajaran tari pijan ya. Kita cuma mengajarkan tari pijannya saja, tapi tanpa musiknya itu mulutnya bunyinya 1, 2, 3 itu tanpa musik. Karena kalau yang buku tema, kalau menurut buku tema itu kan musiknya tidak ada sebetulnya, jadi cuma ada gambarnya sama kita disuruh gerakannya aja sama hitungan cuma itu. Terus kalau seni rupa lumayan sih, kalau seni rupa itu kelas ini saya runtut dari kelas 1 ya. Kelas 1 itu jelas kita memperkenalkan bentuk-bentuk seperti bentuk bangun ruang, bangun datar, kemudian bentuk-bentuk seperti pohon, gunung. Kemudian yang di kelas 2 itu sudah mulai mereka gambar imajinatif. Sebetulnya kelas 1 juga sudah mulai nih, bahkan anak-anak kelas 1 malah ada yang imajinasinya udah out of the box. Dia udah gambarnya itu udah nggak kayak kita dulu cuma pohon, jalan, gunung gitu. Kalau sekarang itu ada yang gambar dinosaurus, kebun binatang. Jujur kita nggak sampai ya seperti memahat dan sebagainya ya. Memang di di buku paket itu ada untuk pengajaran untuk materi membuat karya tiga dimensi dengan tanah liat. Tapi beberapa kali ini saya menggunakan tanah liat ini susah kalau di sini, benar-benar susah nyari tanah liatnya. Jadi biasanya cuma pakai kelas mesin. Kalau untuk memahat kelas 1, 2, 3 belum ada. Mungkin karena kalau memahat harus pakai alat yang dirasa berbahaya, mungkin akhirnya enggak. Cuma yang sih emang menggambar imajinasi, menggambar sketsa, menggambar dengan arsiran. Sebetulnya saya kurang tahu expert apa enggak ya. Mungkin dikatakan expert ya biasa aja. Jujur ini Mbak, kalau jenengan lihat mural, ini hampir semua mural yang ada di sekolahan itu yang buat guru sini semua. Iya. Mural ini, kemudian mural ini kami bikin sesuai dengan jenjang kelasnya. Jadi di kelas 1 itu muralnya nanti boleh difoto, itu mural tentang huruf abjad A sampai Z ya. Ada sesuai tingkatnya. Yang kelas 2 ini mural tentang, itu saya kasih mural tentang tangga satuan berat sama satuan panjang. Di kelas 3 itu mural tentang PLTA dan tenaga air dan tenaga angin. Kelas 4 itu mural sederhana tentang metamorfosis. Kelas 5 mural sederhana tentang 7 keajaiban dunia. Terus kelas 6 mural sederhana tentang alat pencernaan. Itu kebetulan Bapak Ibu guru semua yang gambar. Kalau yang luar gadek memang bukan kita. Tapi kalau yang dalam itu kebetulan karena kemarin kan ini habis kita cat ulang. Terus kan terlalu kosong gitu kelasnya, makanya akhirnya Bapak Ibu guru gambar itu selama liburan. Kebetulan pas liburan semester kemarin, waktu mau masuk itu kita gambar sendiri, hasilnya ya mau nggak mau gitu. Kalau RPP-nya otomatis karena kita tematik tetap jadi satu, kita mengikuti ya. Jadi kalau sekolah ini yang kurikulum merdeka baru kelas 1 sama 4. Untuk kelas 2, 3, 5, 6 itu masih kurikulumnya kita masih pakai Kurdelas. Jadi kalau untuk RPP-nya itu tetap ngikutin kalau di buku tema itu kan ada tema 1, subtema 1, pembelajaran. Nah itu kita ngikutin, bikin RPP-nya ngikutin pembelajarannya itu. Jadi kita nggak bisa menentukan hari ini harus ngajar seni rupa, besok seni musik, itu enggak. Kita menentukan. Jadi biasanya dalam satu tema itu, kalau satu tema seni musik semua ya berarti dalam 1 bulan itu kita seni musik. Kalau di tema itu seni rupa berarti nanti 1 bulan itu seni rupa. Biasanya sih seperti itu. Di RPP-nya juga akan tertulisnya seperti itu. Iya, disesuaikan. Iya. Karena kan setelah kurikulum 2013 ini kan RPP-nya kayak jadi satu gitu. Kalau dulu kan memang zaman saya masih awal-awal jadi guru di sini kan RPP-nya sendiri-sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri. Nah kalau sekarang semuanya jadi satu. Terus kalau untuk RPP, tapi tertuang dalam RPP kita semua tertuang, SBDP itu tertuang semua di sini.
baru ikut kemarin Rabu ini. Kemarin Rabu itu kita ikut di cabang menggambar bercerita sama menyanyi tunggal. Baru kemarin ini, sebelumnya sama sekali nggak ada lomba. Pandemi tadi ya? Iya, karena pandemi. Adapun lomba itu melalui online, itu pun kita ikutnya malah itu nembang, bukan yang seni rupanya, tapi malah nembang Jawa. Jadi kalau untuk prestasi di bidang yang keseni rupa dari tahun 2020 jujur saja belum ada, karena kena pandemi kan kita benar-benar baru belajar 100% baru tahun 2022-2023. Sebelumnya kan masih tidak stabil ya? 50%. Yang sebelumnya kan muridnya juga masuknya ada masuk siang sama masuk pagi gitu. Jadi belum lomba-lomba belum ada. Baru tahun ini kemarin hari Rabu kita lomba. Itu pun kebetulan karena kita tidak bisa mendampingi. Maksudnya kan kemarin sempat vakum 2 tahun sekolah. Anak yang kita ikutkan lomba itu sebetulnya gambarnya bagus, tapi karena persiapan kita cuma 1 minggu itu belum maksimal menurut saya. Tapi dari gambarannya kemarin sudah. Tapi memang ada yang lebih bagus lagi. Adakah faktor pendukung atau penghambat dalam pembelajaran seni budaya terkhusus seni rupa ini? Kalau pendukungnya yang jelas dari sekolah itu mendukung. Kalau untuk kalau penghambatnya itu malah kebanyakan menurutku dari wali murid. Kenapa dari wali murid? Karena gini, setiap kali anak-anak tak minta untuk membawa gitu, pasti ada satu wali murid yang nggak bisa diajak kerjasama gitu. Itu nanti tiba-tiba anaknya pada saat disuruh membawa barangnya itu nggak masuk. Setelah saya tanya kenapa kok nggak masuk gitu, soalnya nggak dibeliin, sama ibu disuruh nggak masuk aja. Oh ya udah. Jadi itu salah satu itu. Iya, orang tua. Malah hambatan saya selama setahun ini ya itu orang tua. Dan kebetulan anaknya ya itu terus gitu loh. Kebetulan ya. Jadi kalau untuk dukungannya itu malah sekolahan mendukung sekali sih. Kita mau termasuk gambar ini kan kalau tanpa dukungan dari sekolah, termasuk dukungan biaya untuk pembelian cat itu nggak bisa gitu loh. Kalau untuk seni rupa sekolah sangat mendukung. Bahkan anak-anak lomba menggambar, lomba apa itu kita ajukan. Ini juga kita mau kerjasama, kemarin kita udah kerjasama sama Temzone untuk lomba gambar itu ya kita dukung anak-anaknya. Sering kok di sini kemarin juga ada lomba dengan di JEC, aku lupa penyelenggaranya itu ya anak-anak sini kita dorong untuk ikut. Dukungan itu dari sekolah malah tinggi. Nah, yang kemarin itu kalau hambatannya lebih ke kerjasama dengan orang tua sih, karena ya mungkin orang tuanya bekerja jadi nggak sempat. Kalau alasannya ke saya karena bekerja sampai malam nggak sempat mencarikan bahan. Padahal kalau saya pribadi setiap mau seni rupa besok anaknya harus membawa kemarin untuk membuat figura sederhana kan berarti butuh kertas asturo, kertas karton. Ini kan berarti paling enggak biasanya hari Jumat untuk pembelajaran yang saya kasih mereka prakarya itu hari Jumat setelah senam atau setelah kerja bakti mereka prakarya dulu baru pembelajaran bahasa Jawa biasanya gitu. Jumat itu mereka pembelajaran, hari Senin itu sudah saya tulis, sudah saya WA. Harapan saya kan masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi tetap di Jumatnya si anak nggak berangkat karena orang tuanya nggak mau. Itu sudah terjadi 4 kali ada lah. Mulai dari bikin figura, bikin plastisin sederhana, aduh, selalu seperti itu. Nah hambatannya itu. Cuma itu aja, kalau kecuali itu enggak sih.